Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahaylana dengan NPM 1850500039 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal. Langsung saja. Untuk yang pertama itu, jurnal nasional. Jurnal pertama, judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 8 SMP Kesehatan Mandoga. Jurnal ini diambil dari Jurnal Penelitian Pendidikan Matematika. Volume dan halamannya, volume 7, nomor 2, halaman 155-168. Tahun 2019, penulisnya Nurdin Hamid, Arfiati, dan Ikman. Tanggal publikasinya Mei 2019. Tujuan penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya pemahaman konsep matematis siswa dalam pelajaran matematika. Subjek penelitiannya yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP Kesehatan Mandoga dan dipilih sampel sebanyak 2 kelas. Metode penelitian yang digunakannya deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitiannya berupa lembar observasi dan pemahaman konsep matematis siswa berbentuk soal uraian. Untuk variabel, model pembelajaran berbasis masalah, dan kemampuan pemahaman konsep matematis. Selanjutnya, definisi operasional. Menurut Taufik Faturrahman, 2015.213, pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah. Sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Sedangkan menurut Tan Rusman, 2014.232, menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas. Untuk langkah penelitiannya, yang pertama dilakukan tes awal kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah kepada kelompok eksperimen dan model pembelajaran langsung kepada kelompok kontrol. Yang ketiga, dilakukan tes akhir atau post-tes kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, proses pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada siswa kelas eksperimen tergolong baik. Yang kedua, pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP Kesehatan Mandoga yang diajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pada SPLDV memiliki rata-rata 55,88 dan varian 170,41. Lalu yang ketiga, pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP Kesehatan Mandoga yang diajar menggunakan model pembelajaran konvensional pada materi SPLDV memiliki nilai rata-rata 45,91 dan varian 286,65. Yang keempat, ada pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP Kesehatan Mandoga. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, perangkat pembelajaran dan tes pada penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi guru jika akan menerapkan model PBM. Lalu yang kedua, bahasa yang digunakan baku dan juga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, pembahasan dijelaskan secara rinci. Dan yang terakhir, menyantumkan gambar diagram distribusi data post-test. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, pada saat melaksanakan pembelajaran, peneliti tidak melakukan beberapa langkah yang sudah direncanakan. Yang kedua, keterbatasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian sehingga menyarankan untuk penelitian lanjutan. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua, judulnya Penerapan Pendekatan Penemuan Terbimbing untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa. Jurnal ini diambil dari Aksioma, Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, volume dan halamannya, volume 8, nomor 1, halaman 58-64. Tahun 2019, penulisnya Syahlan Ramadan dan Ali Mahmud. Untuk tanggal publikasinya, tahun 2019. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan keefektifan pembelajaran dengan pendekatan inquiry terbimbing ditinjau dari pemahaman konsep matematika
dan untuk mencari tahu pendekatan yang lebih efektif antara pembelajaran dengan pendekatan inquiry terbimbing dan pembelajaran biasa dalam hal pemahaman konsep matematika. Subjek penelitiannya, seluruh siswa kelas 8 SMP Unggulan Aisyah Bantul, kelas 8 Hafsah sebagai kelas kontrol, dan kelas 8 Hawa sebagai kelas eksperimen yang ditetapkan sebagai sampel. Untuk metode penelitian yang digunakannya, penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu, dan model yang digunakan adalah pretest post-test control group design. Instrumen penelitiannya, soal tes pemahaman konsep matematis. Soalnya berupa pilihan ganda dan uraian. Untuk variabel, yaitu pendekatan penemuan terbimbing dan kemampuan konsep matematis. Definisi operasional. Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan pokok dan mendasar yang harus dimiliki siswa agar mampu memiliki kemampuan matematis yang lebih tinggi, serta mampu mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan definisinya. Seperti yang disampaikan Lestari dan Surya tahun 2017, bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan utama yang harus dimiliki oleh siswa untuk memiliki kemampuan lain, seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, dan kemampuan representasi matematika. Jadi, kemampuan pemahaman konsep matematis ini sangat penting dan sangat berpengaruh pada perkembangan kemampuan matematis yang lebih tinggi. Untuk langkah penelitiannya, yang pertama, siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen melakukan pretest. Yang kedua, siswa kelas eksperimen melakukan pembelajaran dengan model penemuan terbimbing, sedangkan kelas kontrol melakukan pembelajaran dengan model konvensional. Lalu yang ketiga, siswa kelas kontrol dan eksperimen melakukan pretest. Untuk hasil penelitiannya, pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing dan pembelajaran biasa efektif ditinjau dari kemampuan pemahaman konsep matematis. Pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran biasa. Untuk kelebihan penelitiannya, yang pertama, dari hasil penelitian, pembelajaran pendekatan penemuan terbimbing dapat dijadikan alternatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran dan variasi pembelajaran dengan diskusi kelompok bisa meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang ketiga, penulis menyantumkan tabel daya serap ujian nasional sebagai bukti permasalahan yang terjadi. Untuk kekurangan, lebih ke kekurangan penulisan jurnalnya, yaitu identitas jurnalnya kurang lengkap. Lalu, jurnal yang ketiga, judulnya Pengaruh Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFAE untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-confidence peserta didik. Jurnal ini diambil dari Maju, Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika. Volume dan halamannya, volume 8, nomor 1, halaman 49-59. Tahun 2021, penulisnya Nurul Muslimah, Rizky Wahyu Yunian Putra, dan Ruhban Mashkur. Tanggal publikasinya Maret tahun 2021. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran student facilitator and explaining terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis, pengaruh model pembelajaran student facilitator and explaining terhadap self-confidence peserta didik, dan pengaruh model pembelajaran student facilitator and explaining terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-confidence peserta didik. Subjek penelitiannya, peserta didik kelas 8, MTS Husnul Amal Kota Bumi, sebagai populasi, dan sampel pada penelitian ini, peserta didik kelas 8A dan kelas 8B. Metode penelitian yang digunakannya, quasi-eksperimental design. Instrumen penelitiannya yaitu angket atau kuesioner dan tes kemampuan pemahaman konsep matematis berupa tes uraian. Variabelnya, model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFAE, kemampuan pemahaman konsep matematis, dan self-confidence. Untuk definisi operasional, Student Facilitator and Explaining adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan kepada teman sekelasnya. Habibati tahun 2017. Dengan adanya sumbangan pemikiran dari peserta didik lainnya dan bimbingan dari pendidik kemampuan pengetahuannya. Bayu Aji tahun 2017. Untuk langkah penelitiannya, yang pertama, sebelum menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, peneliti melakukan pretest untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan self-confidence peserta didik.
Yang kedua, dilakukan pembelajaran di mana kelas 8A menerapkan model pembelajaran konvensional atau direct instruction, dan kelas 8B menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, atau SFAE. Yang ketiga, setelah melakukan treatment pembelajaran, maka diberikan post-test yang merupakan soal uraian dan angket. Untuk hasil penelitiannya, terdapat pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFAE untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Terdapat pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaining untuk meningkatkan self-confidence peserta didik. Terdapat pengaruh model pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFAE untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dan self-confidence peserta didik. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, penulis membuat angket dan tes uraian yang disesuaikan dengan indikator. Lalu yang kedua, penulis menyebutkan apa saja indikator dari pemahaman konsep matematis dan juga indikator dari self-confidence. Yang ketiga, penulis menyantumkan diagram hasil pretest dari kedua kelas sehingga terlihat jelas perbandingannya. Yang keempat, terdapat dokumentasi saat melakukan pembelajaran SFAE. Dan yang terakhir, penulis menjelaskan dengan rinci langkah pembelajaran SFAE pada pembahasan. Untuk kekurangannya, lebih ke kekurangan penulisan jurnal, yaitu identitas jurnalnya yang tidak lengkap. Selanjutnya, untuk jurnal internasional. Jurnal pertama, pengaruh Guide Discovery Learning terhadap keterampilan komunikasi matematika siswa. Jurnal ini diambil dari AIP Conference Proceedings. Volume dan halamannya tidak ada. Tahun 2019. Untuk penulisnya Joko Suranto, Wilda Syamtondra, dan Ardiana. Tanggal publikasinya 18 Desember tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Guide Discovery Learning terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Subjek penelitiannya 36 orang dari 2 kelas di semester 3. Metode penelitian yang digunakan yaitu quasi-eksperimental dengan desain post-test only. Instrumen penelitiannya tes pengetahuan awal dan tes kemampuan komunikasi matematis. Untuk variabel dari judulnya, Guide Discovery Learning dan kemampuan komunikasi matematis. Untuk definisi operasional, komunikasi matematis merupakan salah satu cara untuk bertukar pikiran atau memperjelas pengetahuan. Ketika siswa ditantang untuk mengkomunikasikan ide-idenya secara verbal, maka mereka akan belajar bagaimana menjelaskan dan menggunakan bahasa matematika dengan tepat. Komunikasi matematis memiliki 3 aspek yang berbeda. Aspek-aspek tersebut adalah komunikasi tentang matematika, komunikasi dalam matematika, dan komunikasi dengan matematika. Komunikasi tentang matematika menuntut seseorang untuk menggambarkan proses pemecahan masalah dan pemikiran mereka tentang proses tersebut. Siswa perlu mengeksternalisasi proses yang mungkin tidak terjadi ketika bekerja sendiri dalam lingkungan belajar tradisional. Selanjutnya, untuk langkah penelitian, pretest diberikan kepada kedua kelas dalam pertemuan preview. Siswa yang menjadi subjek kelas eksperimen diajar dengan pembelajaran penemuan terbimbing, sedangkan siswa yang dijadikan subjek penelitian di kelas kontrol diajar secara konvensional. Di akhir kegiatan pembelajaran, siswa di kedua kelas sampel diberikan tes yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi mereka. Untuk hasil penelitiannya, terdapat pengaruh faktor pembelajaran terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa antara siswa yang diajar dengan pembelajaran penemuan terbimbing dan siswa yang diajar secara tradisional. Keterampilan komunikasi siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Oleh karena itu, Guide Discovery Learning merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Kelebihan dari penelitian ini, yang pertama, penulis menyantumkan soal tes dan jawaban dari salah satu siswa pada bagian pembahasan. Lalu yang kedua, Guide Discovery Learning merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, karena dari penelitian yang dilakukan, keterampilan komunikasi pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Untuk kekurangan dari penelitian ini, yang pertama, tingkat pengetahuan awal tidak berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Selain itu, tidak ada interaksi antara kedua faktor tersebut.
Untuk yang kedua, subjek penelitiannya kurang jelas. Yang ketiga, identitas jurnalnya juga kurang lengkap. Lalu untuk jurnal yang terakhir, judulnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui metode guide discovery learning berbantuan GeoGebra. Jurnal ini diambil dari IJEVS atau International Journal for Education and Vocation. Volume dan halamannya, volume 1, nomor 2, halaman 116 sampai 119. Tahun 2019, penulisnya Ismail Hanif Batuhbara, tanggal publikasinya Juni 2019. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui metode guide discovery learning berbantuan GeoGebra lebih tinggi dibandingkan siswa yang diberikan metode guide discovery learning tanpa GeoGebra? Yang kedua, bagaimana interaksi antara pembelajaran dengan kemampuan matematika awal dan hasil belajar matematika siswa? Subjek penelitiannya, seluruh kelas pendidikan matematika semester 6, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjumlah kurang lebih 184 orang. Secara acak dipilih 2 kelas dari 6 kelas. Untuk metode penelitian yang digunakan, yaitu kuasi eksperimental. Instrumen penelitiannya tes deskripsi. Variabel dari judul, metode guide discovery learning berbantuan GeoGebra. Selanjutnya definisi operasional. SADIK 2009.212 menjelaskan bahwa pembelajaran penemuan terbimbing adalah pembelajaran di mana siswa diberikan suatu situasi atau masalah, yang kemudian melakukan pengumpulan data, membuat tebakan atau konjektur, coba-coba, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau mengarang, formula dan bentuk umum, dan yang terakhir membuktikan kebenaran tuduhan. Adapun menurut Karnasi tahun 2008 juga mengatakan bahwa GeoGebra memimpin dalam penggunaan objek matematika yang bergantung dan dapat dipilih untuk membantu siswa menguasai prinsip-prinsip probabilitas dari statistika, grafik, geometri koordinat, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Pendapat ahli menjelaskan bahwa GeoGebra dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran seperti probabilitas, statistik, dan geometri, karena GeoGebra memiliki lembar kerja 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan software GeoGebra dapat membantu pendidik dan siswa dalam proses belajar dan mengajar di sekolah. Untuk langkah penelitian, yang pertama, tahap penyiapan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian yang meliputi tes awal dan sebagainya. Yang kedua, tahap pelaksanaan eksperimen berupa perlakuan pembelajaran. Dan yang ketiga, tahap analisis hasil penelitian. Setiap tahapan dirancang agar diperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Untuk hasil penelitiannya, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui metode pembelajaran penemuan terbimbing berbantuan GeoGebra lebih baik dibandingkan siswa yang diberikan metode pembelajaran penemuan terbimbing tanpa GeoGebra. Tidak ada interaksi antara pembelajaran matematika awal dengan kemampuan hasil belajar siswa. Untuk kelebihan penelitian, siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakatnya. Siswa akan berbagi ide untuk mengajukan solusi baik secara kelompok dan mempresentasikan hasil akhirnya di depan kelas, sehingga siswa dapat dengan mudah menemukan kesalahan dalam menyelesaikan masalah yang dibuat. Sedangkan untuk siswa berkemampuan tinggi memiliki kesempatan untuk berlatih menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain dan menghargai pendapat orang lain sehingga memungkinkan untuk menambah pengetahuannya. Untuk kekurangan penelitian ini, tidak ada interaksi antara pembelajaran matematika awal dengan kemampuan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.